Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berikanlah kami pengertian dan pengetahuan ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti dirimu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamal ya bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami, bayang tanah subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi remah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameion energemata. Salam dalam Kristus dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Silakan fotokopi suci dibagikan. Nah, kemarin bahwa air bah itu bisa turun karena ada angin yang datang dan membuat air surut. Angin itu memang Tuhan yang lakukan pakai angin ke utara, ke selatan, ngumpulnya ke selatan dan membeku di sana, larinya ke utara dan membeku di sana, dan air laut kita berbentuk lonjong atau elip yang di tengahnya kering. Benar nggak? Sekarang kita buka. Saya katakan bahwa waktu kejadian Musa itu bahwa air bisa terbelah juga pakai angin Tuhan belahnya. Keluaran 14:21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan tuh menguakkan air laut dengan berantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi kering, maka terbelahlah air itu. Benar kan? Kalau Anda di baskom itu menguak, terbelah dia. Nah, Tuhan semalam-malam tiup terus sampai air itu terbelah. Nah, khususnya apa? Angin. Gampang mah Tuhan kok tinggal langsung belah. Air laut juga gini. Ke selatan, ke utara. Selesai. Urusannya mah gampang mertuan mah, enggak. Pakai angin, tiup pakai angin, selesai semuanya. Ya kan? Jadi kejadiannya sama antara Nuh sampai Tuhan menurunkan air bah, dan kejadian Musa itu sama unsurnya. Pakai angin, tiup saja selesai. Nah, kemarin yang terakhir adalah saya bilang
Bagaimana kejadiannya? Keturunan Adam dan keturunan manusia purba, kalau mereka nikah jadinya apa? Nah, Anda lihat gambar itu, anak-anak Allah itu turunan Adam, oke? Terus sebelahnya anak manusia, dia yang disebut dengan manusia purba. Jadi anak Allah itu keturunan Adam, yang disebut dengan anak manusia itu keturunan manusia purba. Nah, manusia Adam itu meliputi tiga hal. Manusia itu terdiri roh, jiwa, tubuh. Cuma yang dibicarakan kan tiga. Kalau kita buka di Alkitab, ada unsur dalam diri Adam itu yang namanya neshama. Suka diterjemahkan hati nurani, suka diterjemahkan juga akal budi gitu. Di mana terdapatnya Pak? Ayub 3:28. Tetapi roh, ruah dalam bahasa Ibraninya, yang di dalam manusia, dan nafas itu dalam bahasa Ibraninya neshama, yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tuh. Ada unsur neshama atau nafasnya Tuhan itu. Itu memberikan akal budi, pengertian, hati nurani, pertimbangan. Nah, semua manusia itu mau makhluk purba atau binatang itu sama-sama mempunyai tiga unsur. Ya, harus tahu nih, harus ngerti nih ya. Ya, bahwa binatang itu unsurnya tiga. Unsurnya tiga. Jadi mereka punya daging, jasad, mereka punya roh, dan mereka juga punya jiwa atau nefes. Mau dibuka nggak? Nah, kita buka dulu dah. Buka. Oke Pak, kasih yang ini. Ini aja. Ya, itu lebih gampang buka. Jadi saya tidak mau berteori. Kira-kira aja enggak. Alkitab bilang bahwa binatang hewan itu punya roh. Kalau enggak, karena roh itu seperti ini ibaratnya. Kalau Anda tahu lampu pijar, bolam yang bukan lampu ini ya, yang pijar ya. Itu kalau dibagi diibaratkan listrik itu rohnya, sumber kehidupannya. Jasadnya adalah itu kawat tembaga yang di dalam itu. Dan cahayanya itu jiwanya. Jadi kalau lampu pijar itu kena listrik, lalu kawat tembaga di dalam itu panas kan keluar cahaya. Nah, cahayanya itu jiwanya kalau mau diibaratkan. Jadi tetap harus ada sumber kehidupan. Nah, sumber kehidupan daripada hewan dan manusia adalah roh. Tanpa roh binatang pun gak bisa hidup. Karena itu sumber kehidupannya, energinya. Nah, di mana tertulisnya? Nah, saya buka supaya nah, saya nggak mau kira-kira. Kita langsung pakai terjemahan Indonesia literal. Nah, itu Pengkhotbah 3 ayat 21. Saya bunyi begini. Siapakah yang mengetahui bahwa roh anak-anak manusia itu naik ke atas dan roh hewan itu turun ke bawah bumi? Tuh. Roh, siapa yang tahu? Roh manusia naik ke atas, roh hewan turun ke bumi. Hewan ada rohnya? Ada. Ada. Terus Pak, punya jiwa nggak hewan itu? Roh ada, jasadnya ada binatang, ya, ada jasadnya jadi bangkai kalau mati. Dia punya jiwa nggak? Alkitab tulis punya jiwa loh. Nah, saya buka lagi nih. Supaya jangan salah. Imamat 17:14.
Dia bilang begini, dengar aja. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Kata nyawa itu dalam bahasa Ibraninya nefes. Jadi kalau mau diterjemahkan dalam sesuai aslinya, karena darah itulah jiwa segala makhluk. Nah, jadi kata nyawa itu nefes di dalam bahasa Ibrani yang artinya jiwa. Jadi karena darah itulah jiwa segala makhluk. Sebab itu aku berfirman kepada orang Israel, darah apapun janganlah kamu makan. Karena darah itu nyawa atau jiwa segala makhluk. Segala semuanya. Jadi hewan juga unsurnya 3. Pertama roh, terus dia punya jiwa, dia punya jasad kan jadi bangkai. Jiwanya apa? Cuma dia jiwanya nggak punya pengertian. Kalau dia nggak punya jiwa, emang hewan nggak tahu kalau ada binatang mau nyerang dia memang nggak bisa menghindar. Dia ngerti nyawanya terancam. Kalau rusa dikejar singa, dia tahu dia harus melarikan diri. Itu jiwa, cuma dia nggak punya pengertian akal budi dan pertimbangan. Cuma dia pakai apa? Insting dan naluri. Tapi punya nggak dia pikiran nggak? Kalau nggak mikir gimana caranya? Ada singa ya, dia nggak mikir, diem aja ntar. Nah, dia punya jiwa, cuma ada satu unsur yang gak dihembuskan Tuhan apa? Nesama. Yang memberikan pengertian, yang memberikan pertimbangan, yang memberikan hati nurani, akal budi. Nah, ini unsur nesama inilah yang binatang tidak ada. Ya. Jadi keturunan Adam itu ada roh, jiwa, tubuh, dan unsur pengertian yang namanya nesama. Nah, terus lalu kalau anak keturunan Adam menikah dengan manusia purba, maka keluarnya ini yang di bawah. Ada unsur nesamanya. Nah, belum? Kalau keturunan Adam nikah dengan manusia purba, maka anaknya menjadi ada unsur nesamanya. Jadi lari kemana? Lari ke turunan Adam. Unsur manusia purbanya hanya diambil fisiknya aja. Makanya ada 3 ras, Mongoloid, Kaukasoid, dan apa satunya? Mongoloid, Kaukasoid, dan Negroid. Ya, jadi manusia purbanya luarnya, tapi di dalamnya itu karena anak apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Apa yang dilahirkan daging adalah daging. Jadi waktu mereka kawin, maka unsur roh itu turun, nesamanya masuk ke dalam anaknya. Jadi manusia purbanya tampak luarnya, di dalamnya sudah ada nesamanya. Jadi dia sudah masuk geng mana? Geng keturunan anak-anak Allah. Oke. Sekarang kalau lalu manusia purba nikah dengan manusia purba. Dua-duanya tidak punya unsur nesama. Lalu anaknya keluar akan jadi apa? Tanpa unsur nesama. Jadi purba lawan purba, anaknya tetap manusia purba. Kalau anak Allah campur manusia purba, maka anaknya akan masuk dalam gengnya anak Allah. Karena unsur nesamanya nurun dia. DNA-nya itu. Oke. Terus balik. Nah, sekarang kalau keturunan Adam nikah dengan, anggap ya, anak Allah yang sudah ada unsur nesama, terus kawin dengan anak Allah yang ada unsur nesamanya, anaknya otomatis keluar apa? Anak Allah yang ada unsur nesamanya. Oke. Jadi, yang pertama adalah kalau orang tuanya salah satu ada unsur nesamanya, maka anaknya akan unsur nesama. Kalau dua-duanya purba lawan purba tidak ada unsur nesamanya, maka anaknya tetap purba. Kalau yang nesama kawin dengan nesama, maka anaknya tetap anak Allah nesama. Nah, gitu aturannya. Nah, lalu Kejadian 6:1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, tuh, anak-anak manusia mulai bertambah banyak jumlahnya. Di zaman ini tidak ada lagi dinosaurus ya. Tidak ada lagi. Karena kan
ketiga itu tumbuhan, 4 matahari, 5 hewan, keenam kan manusia. Jadi yang purba tidak hewan purba tidak tercampur oleh manusia purba. Harus ingat nih, hewan purba tidak hidup sejaman dengan manusia purba. Kan hewan purbanya dinosaurus dan kawan-kawannya sudah mati di zaman es. Lalu baru Tuhan ciptakan manusia purba. Terus manusia purba punahnya di mana? Manusia purba setelah mengkawin ini, baca dulu ya. Ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya, tunggu ini udah nggak cerita dinosaurus lagi nih. Ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Jadi manusia perempuan ini udah banyak, manusia perempuan lahir anak-anak perempuan bagi mereka. Maka anak-anak Allah, keturunan Adam, melihat bahwa anak-anak perempuan itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan siapa saja yang disukai. Jadi anak-anak Adam melihat manusia purba kok cantik-cantik. Jadi rekonstruksi selama ini bahwa manusia purba bentuknya kayak monyet itu salah. Salah rekonstruksi. Karena Alkitab bilang perempuan anak manusia itu cantik-cantik. Kira-kira Kain itu kalau ngelihat Pithecanthropus erectus naksir atau tidak walaupun perempuan. Nah itu. Anda harus pakai logika juga. Makanya waktu kisah Kain, lalu Kain diusir oleh Tuhan, menghalau Tuhan. Dan dia pergi ke tanah Nod dan Kain bersetubuh langsung dengan istrinya dan melahirkan siapa namanya? Siapa namanya? Lupa ya. Henok ya. Lalu dia mendirikan kota sesuai nama anaknya. Jadi dia waktu dia dihalau oleh Tuhan, lalu diberi tanda supaya jangan dibunuh, dia ketemu manusia purba yang cantik itu, dia ambil satu. Pertanyaannya, waktu Tuhan diusirnya, pakai logika deh. Sewaktu Tuhan mengusir Kain dihalau itu, Lut diberi tanda supaya jangan orang membunuhnya. Pertanyaan saya, manusia masih 4, 1 mati, tinggal 3. Taruh di jidatnya Kain, anggaplah tandanya ditaruh di jidat. Yang mau bunuh Kain siapa? Manusianya cuma 3. Jalan yang paling logikanya itu tanda untuk manusia purba. Supaya manusia purba lihat tanda itu, dia nggak boleh nggak mau bunuh dia. Saya juga nggak tahu apa manusia purba itu punya insting, oh itu tanda kayaknya nggak boleh bunuh. Saya nggak ngerti juga, tapi ada satu kejadian aneh di dalam dunia ini apa? Anda pernah nggak ketemu kucing 3 warna laki? kan? kan? Ada satu kejadian di dunia ini yang saya tidak bisa pakai Google nggak ketemu juga soalnya. Nah, kok katanya kalau mamanya lahir anaknya 3 warna langsung dimakan. Kalau laki, kalau perempuan bebas. Pertanyaan, anggap itu benar, anggap saya benar. Kok emaknya punya insting kalau 3 warna laki kok harus dibunuh? Tapi memang ternyata sampai hari ini saya belum menemukan ada kucing 3 warna laki. Mungkin ada, tapi saya belum ketemu selama ini. Seumur saya sudah 52 tahun asal laki saya buka, balikin. Cewek. Cewek ini mungkin laki, balikin. Cewek. Udah ketemu Pak, laki 3 warna. Kok kucing punya insting? Tanda 3 warna gak boleh laki. Itu yang gak bisa dibuka sampai sekarang. Dan tanda ini diberikan kepada manusia purba punya insting. Tanda, gak boleh bunuh. Punya insting dia. Bingung kan? Sama dengan kucing, punya insting. Kalau laki, bunuh. 3 warna. Nah itulah. Yang satu unsur yang kita sulit menjelaskannya. Kan? Itu sama tuh. Saya mau bilang, ini ada satu rahasia daripada binatang yang bagi manusia purba juga. Ya kan? Kucing juga. Dia ada insting kalau ada tanda nggak boleh bunuh. Ada tanda ini harus bunuh. Saya juga nggak tahu dari mana dia insting itu. Ternyata waktu Kain dia beri tanda, manusia purba memang nggak mau bunuh dia. Ada insting dia.
Oke. Kejadian 64. Pada waktu itu orang raksasa di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah keturunan Adam menghampiri anak-anak perempuan keturunan manusia purba dan perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purba kala, orang-orang yang kenamaan. Nah, banyak orang selama ini kalau Anda baca Google rata-rata masuk Google menggambarkan bahwa namanya manusia raksasa tinggi besar kayak pohon kelapa. Benar nggak? Anda pernah membayangkan yang namanya manusia raksasa setinggi apa? Coba, nah Isa kan suka baca Google. Selama ini informasi dari Google kalau yang disebut manusia raksasa itu setinggi apa? Pohon kelapa ya? Hah? Pernah coba dapat info dari mana? Kalau saya yang tahu, saya baca-baca Google semua membayangkan yang namanya manusia raksasa itu setinggi pohon kelapa. Bagaimana Adam yang tingginya cuma 180 terus bisa melahirkan anak pohon setinggi pohon kelapa gitu. Ini enggak, coba buktikan dengan ilmu kedokteran aja dah. Nah, terserah mau ilmu DNA, mau kromosom, terserah buktikan Adam yang tingginya kurang lebih 180 terus bisa melahirkan anak setinggi pohon kelapa itu. Kalau Pithecanthropus erectus memang tingginya tinggi, makanya sampai saking tingginya itu Pithecanthropus erectus Paleo javanicus itu kan Java, nenek moyang orang wong Jawa itu. Memang tengkoraknya diukur memang tingginya 3 meter 2,9, 3 meter 2,1, paling tinggi 3,1. Anggaplah. Jadi waktu keturunan Adam ya anak-anak Allah kawin dengan manusia purba yang tingginya yang segitu kurang lebih 3 meter. Jadi perlu tahu nih, kalau Anda buka pengetahuan lagi, fosil yang pernah ditemukan oleh ahli fosil manusia ya hanya tingginya 8 sampai 10 kaki. Nggak ada yang tingginya 20 kaki atau 30 kaki, nggak ada. Kalau 3 ya dengar nih, pakai ilmu pengetahuan. Fosil manusia yang pernah ditemukan oleh para arkeologi tingginya hanya 8 sampai 10 kaki. Jadi kalau orang bule ngitungnya pakai kaki. Fosil yang pernah ditemukan tingginya 8 sampai 10 kaki. Satu kaki berapa ukurannya? Isakar? 30 cm. Satu penggaris. Ya, oke. Jadi satu kaki ada 30 cm. Kalau 8 kaki kali 3 berapa? 2,4. 2 meter 40 cm. Kalau dia 9 kaki kali 3 berapa tingginya? 2,7. 2 meter 70 cm. Kalau yang mentok 10 kaki, 10 kali 3 berapa? 3 meter. Goliat tingginya berapa? 2,90 cm. Tuh. Pemain Smackdown rata-rata tingginya berapa? Antara Wah. Jadi yang disebut manusia raksa zaman purba itu tingginya hanya 10 kaki, 2,7, 2,4, 2,5, 3 meter. Kurang lebih tingginya seperti Goliat 2,90. Jadi jangan membayangkan namanya manusia raksasa lalu tingginya setinggi pohon kelapa. Pohon kelapa itu berapa meter? 3 ya. Kalau yang tua tuh tinggi loh. Yang tua tinggi ya 20 meter ada apa ya? Nah, masa Tuhan mencipta Adam yang tingginya hanya 1,8 anggap 2 meter lah ya gak? Tuhan Yesus juga 1,8. Kalau menurut Google Yesus tingginya 1,85, kurang lebih 180 sampai 1,8 ya. Bagaimana orang tua yang tingginya hanya 1,8 1,9 terus melahirkan anak yang tingginya setinggi pohon kelapa 20 meter. Buktikan dengan DNA dan ilmu kedokteran. Kejauhan. Kalau dia naik 3 meter 10 saya masih oke.
Sekarang juga masih manusia yang tinggi-tinggi kalau baca di Google ya. Sampai saya lihat tuh dia kalau masuk rumah sampai nunduk dia. Ya kan? Karena rumah kita memang cuma paling seberapa Pak? 2 meter Pak. Ya kalau dia 2 meter 18. Kalau dia 2 meter 30 aja dia masuk rumahnya nunduk dia. Masih ada orang-orang tinggi sekarang. Nah, masih ada. Cuma langka. Nah kembali lagi. Kenapa makin pendek? Jawabannya apa? Karena evolusi regresif. Nah, ini mau balik nih ke regresif nih. Campur. Nah, sampai lahirlah manusia-manusia yang agak pendek. Eskimo itu pendek, Eskimo. Nah, itu karena regresif, menyesuaikan alam. Bukan progresif. Nah, kalau orang bule ini termasuk bertahan progresif. Jadi untuk evolusi kayak kecemur. Nah, agak ada perubahan dia. Wong Cino jangan bilang putih, coba jemur dia. Ayo pengen ada ketemu wong Cino hitam? Iya. Cina hitam tapi Cina. Itachi namanya singkatan. Hitam tapi Cina itu. itu permainan evolusi. Begitulah kurang lebih. Ya kan? Jadi jangan membayangkan Adam yang tingginya 1-2 meter tuh melahirkan anak yang 30 meter. Itu hal nggak masuk logika. Anda buktikan dengan ilmu DNA Anda. Jangan ngomong doang. Oke, buka Google. Oke. Jadi manusia raksasa purbakala tingginya hanya mentok 3 meter. Nggak jauh dari Goliat 2,9. Beda-beda tipis. Ya, itulah. Terus Kejadian 6:7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang-binatang dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal aku telah menjadikan mereka. Oke? Yang mau dimusnahkan siapa? Manusia, hewan, binatang melata dan burung. Ikan ada? Nggak ada. Artinya ikan purba masih bisa ditemukan di dasar laut. Oke, sekarang pertanyaan saya, waktu hari kelima Tuhan menciptakan hewan-hewan purba. Saya bilang mereka dinosaurus dan kawan-kawannya sudah musnah di 4 zaman es. Artinya di zaman manusia purba tidak ada lagi dinosaurus. Oke, sudah musnah. Nah, Tuhan cipta manusia sepasang nih. Lalu Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan yang segambar, tidak pakai serupa. Artinya unsur nesamanya tidak ada. Tidak punya pengertian. Kalau ngomong cuma Tuhan bikin instingnya lebih tinggi sedikit daripada monyet atau gorila atau simpanse. Tapi luarnya dengan keturunan Adam mirip luarnya, kan segambar luar. Terus ada pertanyaan. Bagus nih. Jojo ada tanya saya. Dia bilang, sebenarnya Tuhan itu bentuknya seperti apa sih sebenarnya waktu belum jadi manusia? Karena serupa dan segambar. Ada 2 unsur. Dia tanya, saya bilang jawabnya paling logika. Tuhan walaupun bentuknya dalam bentuk roh, ya, bentuknya seperti ini. Pertama argumennya, waktu dia mencari Adam, lalu terdengarlah langkah kaki Tuhan. Berarti ada kakinya Tuhan itu. Kalau setan nginjek rumput tidak mungkin bunyi. Pertama argumennya. Kedua, bagaimana Tuhan bisa menciptakan gurumu Hendy ini bentuknya kupingnya 2 di sini, hidungnya di sini, matanya 2, terus dia punya rahangnya agak rata. Kenapa tidak dibikin agak monyong? Karena nanti kan kayak gorila dan simpanse, oke? Kenapa gurumu ini diciptakan seperti ini, punya tangan yang jarinya 5 dan jari kakinya pendek-pendek. Kenapa nggak dibikin jari kakinya sama kayak tangan? Kan bisa megang pohon kelapa, mau manjat pohon kelapa. Ternyata ada makhluk yang kaki sama tangannya bentuknya sama. Apa itu?
monyet, simpanse, gorila. Yang dimana tangan dan kakinya bentuknya sama. Jadi kalau manjat pohon kelapa, pegang 4. Pertanyaan saya adalah begini maksud saya. Anjing monyong, matanya di dalam, oke? Ini monjang berarti matanya kan, matanya di sini. Maksud saya. Burung mulutnya monyong, tapi matanya kiri kanan. Enggak ke depan maksud saya. Kayak kita ke depan, oke? Kaki saya, jarinya pendek-pendek. Pertanyaan saya argumen kedua. Tuhan bagaimana bisa membayangkan menciptakan Adam dan Hawa yang bentuknya seperti ini? Daya khayalnya timbul dari mana Tuhan itu? Dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri. Karena Tuhan bentuknya memang seperti ini. Waktu dia jadi manusia bentuknya seperti ini enggak? Iya. Waktu dia masih roh juga bentuknya seperti ini. Tuhan Yesus itu dalam roh bentuknya seperti ini. Jari kakinya pendek. Anda bayangkan kalau Tuhan Yesus jarinya kayak monyet. Kan nggak bisa pakai sepatu Tuhan Yesus itu. Kenapa? Jari-jarinya panjang. Nggak bisa pakai sepatu. Terus kan aneh. Nanti dia kalau naik ke keledai, Tuhan Yesus bisa pegang kakinya, bisa megang naik keledai. Tuhan kakinya kok panjang, kok bisa naik pohon Tuhan? Bisa lah, kaki saya bisa pegang gitu. Jadi imajinasi, kenapa kuping taruh kiri, taruh kanan, ininya begini, mata di depan, ada hidung 2, jarinya pendek, kaki jarinya 5, taruhnya di sini, paruh. Itu semua berasal dari mana? Imajinasinya Tuhan terhadap dirinya sendiri. Karena Tuhan memang seperti ini di dalam roh itu. Makanya waktu diciptakan manusia purba pada hari ke-6, lalu diciptakanlah mereka laki-laki yang segambar. Artinya kalau segambar, luarnya sama dengan Tuhan. Belum pakai serupa, dalamnya belum sama. Adam diciptakan serupa segambar. Artinya gini, luarnya sama, dalamnya sama. Dari kata selem and demut. Selemnya, jasadnya sudah sama dengan Tuhan. Dikasih demut, itu hati nurani, pertimbangan, pikiran, segala macam. Yang di dalam aja gitu. Nah, cuma apa yang maksud dengan serupa segambar dengan kita, dengan Tuhan, artinya luarnya sudah sama, dalamnya sama, punya hati nurani, segala macam pertimbangan dan semua punya daya kaya, segala punya sifat berkuasa, segala macam sama sama Tuhan. Tapi permasalahan seluruh organ-organ dalamnya ini, pikiran, kehendak, niat hatinya belum sama dengan Tuhan. Jadi Anda punya kaki, tapi kaki Anda untuk nendang orang, sama nggak dengan Tuhan? Anda punya hati nurani, tapi niat hatimu ingin pasang perangkap sama manusia. Sama nggak sama Tuhan? Enggak. Anda punya pikiran, tapi suka suuzon sama orang lain. Itu sama enggak Tuhan? Itu dia. Jadi waktu secara jasad dan secara rohani, jalannya belum sama dengan Tuhan. Anda punya kaki, tangan, tapi untuk pukul orang. Kalau ada bilang maling, keroyok begal, buk, boleh nggak? Nggak boleh. Tuhan Yesus nggak pernah pukul orang. Jasadmu kau gunakan untuk pukul orang, nggak boleh. Saya udah bilang, yang di luar dan yang di dalam, jalannya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, di ATM ini, baik gambaranmu, baik keserupanmu yang di dalam, Tuhan lagi mau didik supaya jalannya sama dengan Tuhan. Apa bilang? Pertimbanganku adalah pertimbangan Tuhan. Pikiranku adalah pikiran Tuhan. Benar? Ucapanku adalah ucapan Tuhan. Langkah kakiku adalah langkah kaki Tuhan. Waktuku adalah waktu Tuhan. Ya, semuanya unsur dalam tubuhmu harus sama dengan Tuhan. Sekarang liar nggak Pak? Sekarang liar. Baik jasad maupun nuraninya liar semua.
Nggak ada yang berakal budi. Lo jangan ngomong, pokoknya di ATM jangan ngomong akal budi ya. Rusak Anda semua nanti yang ngomong ATM. Berapa menit bu? Berapa menit bu? Jangan lama-lama, hari panas. 35. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai Kejadian 67. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan, baik hewan, manusia, binatang melata, dan burung-burung udara, tidak termasuk ikan. Oke, jadi minggu depan kita akan bagaimana caranya manusia purba ini bisa musnah. Nah, itu untuk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai ya Tuhan, pada hari saat ini Tuhan, kiranya Engkau mengumpulkan kami minggu depan, memberikan kami tubuh yang sehat. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit seperti janji-Mu Tuhan. Jika kami taat akan perintah-Mu dan melakukan dengan setia, maka Engkau akan menjauhkan kami dari sakit penyakit yang pernah Engkau timpakan ke dalam negeri Mesir ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.